Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang maha baik atas segala rahmat dan penyertaan-Mu yang mengaruniakan kami hidup yang penuh sukacita pada hari ini. Sehingga kami dapat melihat pagi hari yang cerah ini. Dan biarlah Tuhan sukacita ini tetap melimpah di dalam hati kami oleh hanya karena kasih-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bersabda ya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, hati kami dapat terbuka untuk setiap rencana dan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan menyapa kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita sadar memiliki keterbatasan. Dan kita menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti tentang segala peristiwa yang terjadi di dalam setiap kehidupan ini. Namun demikian, kita manusia kerap merasa tahu dan merasa paling mengerti akan segala sesuatunya tanpa dasar yang jelas. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengatakan bahwa Yesus telah banyak menjelaskan tentang pengajarannya akan maksud dan tujuan kerajaan Allah bagi setiap orang-orang yang Dia beritakan melalui berbagai-bagai perumpamaan. Namun, disaksikan bahwa orang-orang Yahudi dan terkhusus kelompok orang-orang Farisi tetap tidak mengerti dengan semua yang telah diajarkan dan yang telah diperlihatkan oleh Yesus melalui perbuatan-perbuatan ajaib dan pelayanannya kepada seluruh umat. Kehadiran Yesus yang adalah nyata sebagai Mesias yang telah lama dinanti-nantikan dan sebagai anak Allah yang diutus untuk mati menderita menebus dosa-dosa manusia, menjadi seketika itu juga sirna dan bahkan gagal menerima keselamatan yang telah disediakannya. Hanya oleh penolakan atas ingatan mereka yang kuat bahwa Yesus itu hanyalah anak seorang tukang kayu yang tidak ada apa-apanya. Tentu dengan kenyataan akan hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa penglihatan, pendengaran, ingatan mereka lebih banyak diberikan kepada hal-hal fisik dan hal-hal yang lahiriah, bukan kepada hal-hal yang rohani. Sehingga sekalipun ada banyak atau 1001 macam ajaran dan perbuatan mujizat yang Yesus perdengarkan serta perlihat dan nyatakan, tidak akan menjadi otomatis membuka hati mereka akan pengajaran Yesus yang disampaikan melalui perumpamaannya. Tentu sikap dan perilaku yang demikian akan membuat kekecewaan bagi Yesus sendiri atas mereka yang telah mendengar dan melihat ajaran dan segala perkara-perkara besar yang Yesus telah perbuat bagi mereka. Sama halnya seperti jika ada seorang guru yang sudah berlelah-lelah mengajarkan materi pembelajaran bagi murid-muridnya di sekolah, namun murid tersebut tidak kunjung juga mengerti dengan materi yang telah diajarkan oleh sang guru, maka bisa jadi rasa kecewa yang akan terlihat. Kita juga sadar bahwa terkadang kita tidak dapat mengerti atau bahkan gagal memahami firman Allah ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita ini. Kita cenderung tidak dapat mengerti akan kehendak Allah dan kita tidak mengerti akan rencana Allah bagi hidup kita hanya karena mata penglihatan kita dibutakan dan telinga kita ditebalkan oleh berbagai-bagai hal yang duniawi yang menggoda kita. Padahal dengan tegas kita diingatkan bahwa untuk dapat mengerti akan maksud dan kehendak Allah,
maka itu dapat kita upayakan hanya melalui firman-Nya. Untuk dapat mengerti segala kehendak Tuhan itu juga dikatakan bahwa itu semua bukanlah karena kekuatan dan kebisaan kita manusia, melainkan itu adalah semata-mata hanya karena anugerah Allah, sehingga kita dapat terbuka, memberi ruang bagi penglihatan hati dan telinga kita melalui pertolongan Roh Kudus, agar kita dapat mengerti segala maksud, pengajaran, dan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah tunduk merendahkan hati memohon pertolongan yang daripadanya, agar kita dapat mendengar, melihat, dan mengerti segala maksud dan kehendak Allah bagi hidup kita. Sebab firman-Nya adalah kehendak Allah yang dapat menuntun kita kepada kebaikan dan yang menyelamatkan. Amin.